Jadi zuhud ini adalah tidak peduli dan tidak cinta terhadap dunia. Dunia itu bukan menjadi tujuannya. Yang menjadi tujuan orang yang zuhud itu adalah akhirat. Sehingga ia ada mencintai dunia tersebut. Itu tujuannya apa? Akhirat, beramal. Ini lebih suka dengan akhirat, lebih cinta dengan akhirat daripada dengan dunia. Nah, kayak apa agar kita jangan cinta lawan dunia tersebut? Kayak apa kita bisa menjauhi daripada dunia tersebut? Tentunya kita harus kenal dengan dunia itu. Secara jelas dan gamblang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa dunia itu digambarkan di dalam Isra wal Mi'raj nang kaya seorang perempuan Tuhan, tapi dengan pakaian yang luar biasa. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa dunia hakikatnya nang kaya orang Tuhan, maka pertanyaannya siapa nang hakun lawan nang Tuhan itu? Amun melihat ketuhanannya. Tapi lain cerita kalau melihat lawan kesugihannya, nah itu lain cerita. Ya. Hakun kawin lawan nang Tuhan. Karena apa? Karena nang Tuhan disugih. Kalau berharap kayaknya mudah-mudahan kalau pertama langsung mati gitu. Sekalinya harau nang lakiannya nang itu nang mati. Karena apa? Karena kami itu susu pada luar sana. Istilahnya jadi panggilan. Atau apa terjadinya? Nah, itulah gambaran dunia harus kita kenal dan kita melihat kepada hakikatnya. Maka kita kada senang dan kada cinta lawan dunia tersebut. Dan dunia ini pulanglah bahwa kehidupannya itu kada lawas. Dunia ini satu mak kalau dibandingkan lawan akhirat. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu bandingannya nang kaya 1000 tahun di dunia. Bandingannya di akhirat sehari, di dunia ini 1000 tahun hanya kawak menyamai sehari di akhirat itu. Berarti kita berumur sampai 100 tahun seapa ada daripada akhirat itu. Tapi kita berhitung dulu nah. Jalan 1000 hanya 24 jam akhirat. Itu kan? 24 jam akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Nah, berarti 1000 bagi 24 berapa? 1000 bagi 24 berapa? Coba bang ambil HP bang, dihitung bang. Kalau tak tinggal HP nak ada buku HP. Nah, tadi HP nya tak tinggal juga, namun kalian di motor atau di rumah atau tambah lagi kan? Ada sama HP. Coba bang, ada kan kalkulatornya. Nah, kita gunakan HP dulu ya bang. Kayak itu dulu kita. Saya kira kita tuh ada kali-kaliannya, ya Pak? Sama dengan 41,6 tahun. Jadi 1 jam di akhirat itu nilainya hidup di dunia ini, nah kayak berumur 41 tahun setengah. Saja menjadi akhirat, tapi nak ayah berumur 41 tahun setengah. Berarti
Amun umur misalnya 80 tahun ada sampai 2 jam hidup di akhirat. Hebat. Ini dunia nih. Saking pendeknya, saking satu matnya tuh, saking sebentarnya dunia kita. Ada sampai kita hidup 2 jam di akhirat. 2 jam, siapa ada 2 jam di akhirat kayaknya. Nah jadi kalau 1-2 jam di akhirat, kita bersabar aja dulu. Di dunia ini bersusah-susah dulu kita, bercakal-cakal, bertumbuk pegawai dulu. Aina menikmatinya di akhirat kayaknya. Mungkin di sini bersenang-senang, nah 1-2 jam ini kita gunakan untuk bersenang-senang, ada beberapa bekal. Ayo di akhirat apa pacang apa kita di mana kayaknya andaknya. Kan sampai 2 jam kita hidup di akhirat tuh kayaknya umur kita 80 tahun. Ayo, ada mana masih 80 tahun seumur? Tapi 80 tahun. Berarti 2 jam aja hidup di akhiratnya tuh, bandingannya tuh. Namun kita umur 40 tahun berarti hanya sejam aja di akhirat karena bandingannya. Itu pun pulang tuh 80 tahun misalnya, ada murni buat normalnya 80 tahun itu banyak yang kita gunakan lah sia-siaan. Namun kita mau berhitungnya, namun kita mau mengali-ngaliakan. Karena kita ini seberataan bisnismen akhirat, bisnis akhirat. Apapun profesi kita, tapi pada intinya kita seberataan ini adalah bisnismen akhirat. Pedagang akhirat, pedagang untuk meraih keuntungan akhirat. Allah sudah menunjukkan apa-apa saja dalam keuntungan itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Itu di dalam surah Al-Jumu'ah, surah apa tuh, surah Al-Munafiqun ya. Hal adullukum ala tijaratin. Nah, Allah di sini mengatakan tijarah artinya perdagangan, yang mengatakan daripada adab artinya kita sebenarnya ini dianggap oleh Allah pedagang. Kalau Allah handakkan, ujar Allah menunjukkan sesuatu yang dapat menyelamatkan daripada adab tadi, di antaranya beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah, beramal saleh dan lain sebagainya. Itu adalah bisnis-bisnis yang kita geluti untuk mendapatkan keuntungan di negeri akhirat. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sudah memberikan petunjuk bisnis yang menguntungkan di akhirat itu. Namun kita tuh sebagai pedagang, tentunya kita harus bisa mengali-ngaliakan. Sedikit keuntungan mudasar orang pedagang yang mulet, sedikit keuntungan ambil keuntungan itu, kada menyia-nyiakan kesempatan gitu kan. Pembubuhan Cina itu ya, dia selawi rupiah untungnya, tapi kali banyak untungnya. Amun kita bisnis akhirat, apa yang kita lakukan itu selalu diberi nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbisnis akhirat ini beramal ibadah, ada dalam zonnya ada. Kenapa? Karena setiap kita berbuat itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ke majlisnya bukan hanya kita sekadar duduk di majlis ini aja, tapi diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Waktu kita tulak berjalan dihitung pahala sudah oleh Allah Ta'ala. Melangkah menuju tempat kebaikan dihitung pahala, sudah baru sampai ke tempat kebaikan lagi itu sudah bernilai pahala, itu sudah ada keuntungannya.
Nah, jadi kita sebagai orang bisnismen atau sebagai orang pedagang harusnya bisa mengali-ngaliakan, bisa menghitung-hitung. Bila berdagang ada bisa berhitung rugi, ya lah. Oh, bila berdagang itu ada bisa berhitung rugi. Mbak, modal 100.000 dijual sini 50.000, untung ada untungnya, malah rugi karena apa? Karena kada bisa berhitung. Itu juga kita hidup harus bisa menghitung. Ini namun kita tahu dunia ini satu mat saja. Apa kita menggeluti dunia? Apa kita bersenang-senang di dunia? Apa kita meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban demi mengejar dunia? Nah, satu mat saja. Kita bisa menghitung-hitung tadi. Kita paling diberi umur, diberi modal 60 tahun atau 70-80 tahun, anggap berarti 2 jam di akhirat saja. 2 jam di akhirat siapa ada 2 jam? Jadi satu mat benar di dunia ini. Dan akhirat itu salah lawasan, ada tak hitung berapa jam itu. Salah malamnya abadal abidin. Selalawasan pun kita 2 jam aja kada tahan sabar 2 jam ini. Kalau di akhirat masuk neraka, na'udzubillah. Selalawasan pulang tuh sehari kan di dalam neraka sama 1000 tahun di dunia ini. Misalnya garing 10 tahun, hakun ma'arif garing ini daripada diadab di dalam neraka. Itu kan? Misalnya di neraka diadab setahun apa sehari sama kayak 1000 tahun tadi kan. Nah, jadi kita bisa mengali-ngaliakan hidup ini untuk negeri akhirat, jangan sampai kita tertipu dan mencintai lawan dunia. Nah, 2 jam ini pulang kada full juga kita gunakan untuk akhirat, kada full, ya kan? Imam Ghazali pulang tuh hitung-hitung mengali-ngaliakan saking hidup kita di dunia ini, saking baharaganya hidup itu tuh. Kita dalam sehari semalam sudah doang. Paling kadang dalam sehari semalam itu untuk kesehatan ataupun dari segi agama, paling kadang kita guring atau istirahat guring itu antara 6 jam sampai 8 jam dalam sehari. Itu kita bawa guring aja. Ya anggaplah maksimal 8 jam kita sehari guring. Berarti 24 jam bagi 8 sama 3 sama dengan 3 itu kan? Nah, berarti 1/3 daripada 24 jam itu 8 jam itu hanya kita bawa guring aja. Amun istilahnya pulang kita berumur sampai 60 tahun, potong masa guring, maka waktu normal kita jaga itu hanya 40 tahun aja. Sedangkan 20 tahunnya itu malulu kita bawa guring aja. 60 tahun ke berumur, bagi 3 60 tadi berarti 20 potong 20 berarti 40 tahun aja normalnya. Nah, 20 tahun itu kenapa kita bawa guring? Itu pun tuh pada lebih dari 8 jam tadi. Amun lebih pada 8 jam. Nah, ini kan sudah bahaya dari segi kesehatan, bahaya dari segi keakhiratan. Jadi maksimal guring itu dalam kesehatan kan antara 6 sampai 8 jam. Itu juga dalam pandangan agama, atau jangan lebih daripada 8 jam. Bila lebih daripada 8 jam berarti lebih daripada 1/3. Nah, jadi maksimalnya 1/3 daripada sehari itu digunakan untuk guring.
Berarti bila nyawa umur 60 tahun bagi 3, nah sepertiganya 20 tahun. Berarti kita guring itu 20 tahun. Nah habis ke umur kada jadi ngapa-ngapa, bawa guring marah. Apalagi mau lapih pulang tuh, sampai melandau jam 8 aja bangun. Jangan guring jam 10. Lalu karena guring jam 10 bangunnya jam 8. Berapa jam sudah kan? Hitung seorang aja sudah ya kan? Kayak pulang tuh, di mana-mana duduk, mengantuk, guring, pulang kan? Lijut-lijut, pulang tuh galung, hitung lagi kita. Nah jadi itu kita, namun kita tahu, nah kayak ini, bahwa hidup itu sudah pendek, bahwa umur kita itu sudah pendek, masa kita hidup di dunia ini kada lawas, ditambah pulang kita bawa guring minta sepertiga daripada umur kita minta, potong sepertiganya pulang. Jadi pada hasilnya apa? 2/3 aja lagi. Umur 60 tahun berarti hidup normal itu 40 tahun aja. 40 tahun sama saja itu di akhirat saja pulang kan dipotong-potong itu belum habis kita. Nah, tak perlu kita masih ada umur, tak perlu kita masih ada kesempatan, apalagi kita diberi kekuatan dan kesehatan, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Karena udah seorang bujur-bujur pedagang nang bulan tadi tuh, bujur-bujur pedagang nang menghitung kalian-kalian untuk untung, maka ini kada membiarkan kesempatan keuntungan itu lewat lawan inya. Apalagi akhir zaman ya Allah, sehari-sehari itu kada kerasaan. Ayo, nang 24 jam kita sehari ini tuh kada kerasaan. Ini akhir tahun sudah. Pacang berganti pulang kalendernya tuh. Padahal kalendernya masih hanyar lagi. Baru berlipat-lipat lagi. Masih mulai Januari lagi kita lipat lagi. Ya sampai akhir tahun sudah deh. Ada yang sudah bisi kalender hanyar? Oh, ada yang sudah bisi kalender hanyar? Ada kerasaan sehari-sehari mun kita bawa pada kesia-siaan yang kadang kita gunakan apa kayak di negeri akhirat itu kita hendak masuk surga pakai apa itu amalan mana nampaknya kita masuk dalam surga itu satu mat sehari kada kerasaan seminggu, kada kerasaan sebulan, kada kerasaan setahun pulang ada kerasaan asa ya akhir zaman itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman itu setahun nak kayak sebulan, sebulan nak kayak seminggu, seminggu nak kayak sehari, sehari nak kayak sekejap di mata. Nah kita merasakan itu mun 30 tahun bahari itu ya kan lawan wayang ini kerasaan mana bedanya. Apalagi nang 30 tahun bahari itu ada singlis tirikan. Sehari itu lawas ya. Menghanap membuktiakan tuh jangan berlistrik, jangan berhapi, jangan bertipi. Buktiakan ya. Sehari itu rasa lawas. Itu kan? Sejam dan padam lampu rasa lawas. Nah itu pak orang bahari itu. Kada berlistrik, kada bertipi, kada berkipas angin segala macam. Ya sehari itu rasa lawas benar. Mungkin kita wajah ini sajam tuh ya Allah satu mat Bapak ya online nah ya kan hanya sebuting aplikasi bukan sajam sudah baru aplikasi yang lain lagi ada kerasaan mungkin kita kakak itu aja kada waspada datang kematian napa amalan kita bawa sangu napa kita bawa napa yang selawasan karena kita bagana di sana. Kita mau meninggal itu nampak kita bawa nih amalan mana nampak penyelamatan kita. Orang alim meninggal karena menjadi suatu nampak kesenangan jadinya. Kayak guru kita, Allah guru Syukri, tenang sudah sih Kan ada lagi urusan dunia ini macam tenang sudah. Mengajar iya, mengarang kitab iya.
murid banyak nama ngirimi. Ayo, rata-rata di pondok itu tuh belajar ilmu, namun rata-rata yang dibaca tuh kitab Siditis Abu Thalibin itu. Ayo, berapa banyak manfaatnya itu, berapa banyak aliran pahala jariah yang mengalir lewat sini itu. Tanam jadi kiriman datang terus. Kenapa dia orang alim itu kada mati pada hari Jumat? Misalnya, ya kan? Kan rata-rata banyak kadang meninggal pada hari Jumat. Kenapa? Makanya orang alim ya seharusnya orang alim itu matinya bagus di hari Jumat. Kayak orang alim itu kabilah aja meninggalnya bagus seberataan. Kita tiba naham, mudah-mudahan ya Pak hari yang bagus yang meninggal. Amun orang alim meninggal dunia hari apa aja bagus seberataan. Kenapa pada hari Jumat? Salah satu hikmahnya ujar ulama, kenapa kada mati pada hari Jumat orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali Allah Subhanahu, karena mereka itu banyak amal, sehingga pada hari Jumat pun ini kada butuh dan amalnya jadi cukup sudah untuk menjadikan dia bahagia, menjadinya senang, menjadinya selamat, cukup sudah. Sehingga itu hikmahnya, amun mulai banyak amal mati hari Jumat, amalnya seakan-akan tetap pakai. Kenapa? Karena dengan keberkatan hari Jumat tadi itu bisa meninggal. Paham ini mengerti kan? Misalnya tuh kan orang meninggal pada hari Jumat tuh kada ditanya di alam kubur. Mungkin ditanya di alam kubur, sedangkan orang ini banyak berisi amal ini. Kalau tak pakai amal namanya ini apa? Karena gara-gara Jumat tadi, lalu amal yang ada ini kada tak pakai. Nah sehingga jerih payahnya itu menjadi nilai. Lalu walaupun kada hari Jumat meninggal, dengan amal ini gampang aja, awak aja menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir minta. Nah artinya ini pahamannya. Jadi itulah diantara hikmah, walaupun matinya bukan meninggalnya bukan pada hari Jumat, ya tetap orang ulama itu meninggal baik semuanya harinya itu. Kenapa? Karena mereka banyak berisi bekal, banyak berisi sangu, banyak berisi amal, sehingga dengan amal ini awak menyelamatkan. Tapi mungkin kita kalau berisi amal pas mati hari Jumat, nah ini bakal timpaan atau keuntungannya kan? Apalagi matinya ada hari Jumat, amal ada dapat, nah itu kan yang kita khawatirkan. Berisi amal ada banyak, matinya pulang pada hari yang baik. Ayo. Nah lalu kita berpikir dunia ini hanya satu mat. Tadi teman kita mau memikirkan bahwa hanya beberapa jam kita sabar itu. Kaina menghendak menikmati di alam kubur dan di negeri akhirat. Itu nang kenikmatan yang sebujurannya. Kada ada lagi apa namanya dihauri dengan masalah dunia, murni di situ mendapatkan kesenangan aja, mun amal banyak. Tapi sebaliknya mun amalnya sedikit lah, amalnya kada banyak, masuk neraka, mati dalam kubur itu, diadab di dalam kubur itu. Ayo salawasan di dalam kubur itu kan sampai hari kiamat diadab oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita ada sabar di dunia ini dahulu daripada kita diadab di dalam kubur itu? Jadi gunakan kesempatan kita untuk apa? Untuk beramal ibadah, karena dunia ini tampak bagawi. Mun bagawi cangkal-cangkal, sekira nyaman karena hasilnya tuh. Amun kapal rumahan turun sudah, mun kurang menghitung ke begawi sehari minta, maka mun sudah turun di bawah rumahan tuh ada lagi rasa malasnya. Bujur-bujur begawi jangan ada banyak bersenang-senang beristirahat, begawi bujur-bujur. Itu mun orang dasar bujur hendak begawi mendapatkan hasil.
Nah, kalau cangkal bagawi apalagi sudah ada di tengah-tengah pahumaan kita. Nah kayak kita ini sudah ada di tengah-tengah dunia ini, tinggal kita cangkal, ada lagi. Bila cangkal, kita di pahumaan itu tahu gawi aja. Kaina anak istirahat tuh imbah bagawi itu, ayo istirahat lagi. Duit dapat sudah, gaji dapat sudah. Ayo jalan nih hendak mengopi di warung hendak makan untuk makan wadai mana pilih aja lagi duit banyak. Mungkin ada singgawian, berduit kan ada. Ayo duduk di warung. Paling kita mambun aja deh. Nah, kenapa? Karena ada isi duit di akhirat tuh nang berlaku adalah amal. Kabila mencarinya ya waktu kita hidup di dunia ini. Nah, jadi jangan sampai kita mencintai lawan dunia tersebut, karena dunia ini bukan tujuan kita dan bukan tempat terakhir kita dan bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini tempat begawi istilahnya. Di dalam gawian kita tuh harus rajin. Jangan satu matumat bermandang, satu matumat bermuko, satu matumat amupi. Boleh, enak, ada banyak pilihan. Gara-gara apa? Gara-gara banyak istirahatnya itu. Misalnya gaji harian, hariannya ini sesuai lah kayak korongan lebarnya sesuai dengan pegawiannya, seapanya pegawi saya itu karena dapat gajinya. Maka nang begawi nang pakai burungan nenek inya pasti cangkal begawi. Lain lawan harian. Kalau harian inya begawi kakada lagi cangkal kakada kakak bergaji kayak apa? Kayak buat PNS tuh. Kayak apa? Bagaji sudah secara apa tuh? Secara rutin sudah bagaji kita. Jadinya cangkal kakada cangkal. Makanya buat PNS ini rancang makanya begawian itu minta maaf lah. Karena makanya begawi karena begawi, iya sudah apa namanya sudah begaji sudah. Makanya bilangnya membuat PNS pelayanannya tuh kurang bagus. Rumah sakitnya kata itu kan, rumah sakit misalnya daerah, nah sudah di apa tuh karyawannya membuat PNS, nah sudah banyak begaji kan, pelayanannya kurang. Tapi mun swasta gajinya ini tergantung dari kebaikannya pegawai, bujur-bujurnya pegawai, nah kerajinannya pegawai itu dinilai, ya lain untuk pelayanannya. Nah itu juga kita nih pegaji itu sesuai kita pegawai. Oh, kita bagaji itu sesuai kita pegawai. Di akhirat kita tuh bila kita cangkal pegawai dunia ini, maka di akhirat banyak juga dapatnya. Tapi bila kita malas-malasan, maka sedikit juga dapatnya. Sudah di gawian tuh ada lagi malasnya tuh cangkali pegawai. Sudah turun di gawian itu, ya kan cangkali pegawai. Nah jadi gunakan hidup kita sebaik-baiknya. Satu mata hidup 2 jam aja. Kalau kita hitung dengan hari dunia lawan hari akhirat, kita hidup di dunia ini 2 jam di akhirat aja. Namun kita tahan, sabar, cangkal, nyaman selawasa. Tapi sebaliknya, ada seorang aja bila ada cangkal, apalagi kada paasian, kada maasi, lawan mandur. Bisa dipecat oleh mandur, kada digaji oleh mandur, bahkan ditampilin oleh mandur. Nah itu dulu kita pegawai umumnya ini. Mandurnya siapa? Allah Ta'ala. Kalau mandur, nang kita pegawai dunia ini, kawa aja kita bersantai-santai. Kenapa? Karena mandurnya itu bisa lapah juga. Mandurnya itu bisa ada mengawasi bandara juga. Bisa mengantuk, bisa taguring mandurnya. Tapi mun Allah Ta'ala yang menjadi mandur kita, nah selalu melihat lawan kita. Ayo, kita pegawai diawasi mandur rajin kada? Bujur kada pegawai kita? Bujur. Karena apa? Karena mandur nang mengawasi kita. Maka nang mengawasi kita nih orangnya kada kuring, mengantuk pun kada. Kita mau
menanamkan rasa kayak itu bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah lalu kita beramal tuh baik, beramal tuh bujur, dasar bujur beramal. Kenapa? Karena dilihat oleh mandur. Tapi mau begawi atas dasar bila mandur melihat hanya rajin, bila mandur kada melihat tak lalu malas-malasan. Munangkanya itu mandurnya awalnya di akalani. Itu kan mandur kan ada santai dulu. Mun mandur ada hanya pejabat pegawai. Tapi tak mandurnya ini tak bisa guring, tak bisa ngantuk, tak bisa apa namanya kada mengawasi bujur-bujur. Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang menjadi mandur kita mengadakan kalau Allah itu yang melihatin dan mengawasi kita yang disuruh oleh Allah Ta'ala dasar bujur-bujur kita gawi kada wani kita meninggalkan yang disuruh itu ada wani kita meninggalkan yang disuruh ini apa dari saking kita kada merasa diawasi lalu kewajiban yang Allah wajibkan lawan kita, nanti perbuakan lawan kita wani kita tinggalkan demi untuk mengambil dunia nang satu mat, nang sedikit, nang ada lawas nah betapa ruginya kita ini menurut kita hitung-hitungan rugi ya kan? Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang rugi. Gunakan umur kita, gunakan kesempatan kita, gunakan apa namanya waktu-waktu kita untuk beribadah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ada kesempatan lagi, kita ditinggal menunggu giliran saja. Sidin benar-benar ada di ujung saya mana? Nah, siapa lagi mengalami ada lagi sini, ya kan? Tapi kita pun pasti kayak itu juga pasti tinggal menunggu giliran saja dan giliran itu kita kada tahu tak dahulu kata tundi kata dahulu kata ada tahu lagi nah makanya kita harus persiapan siap bekal siap segala macam sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala siap segala-galanya nyaman tapi mungkin ada siap dipanggil. Nah ini ngalih abut nih ya mengulang siap itu sudah menunggu menghadap motornya aja lagi menjemput nah menunggu di gelisah kabilah juga datang nah kayak itulah para aulia Allah Ta'ala yang ditunggu-tunggu itu apa? Kematian karena kematian inilah jalan satu-satunya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kematian itu ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh mereka. Itu bagi aulia-aulia Allah Ta'ala. Tapi bagi kita yang sudah hati dicinta lawan dunia, sudah beringin lawan dunia, maka kematian itu suatu hal yang mengeriakan, suatu hal yang ancaman lawan kita. Seakan-akan itu ancaman yang menakutkan. Kenapa? Karena hati kita sudah terpaut lawan dunia. Karena hati kita ini sudah cinta lawan dunia. Bila sudah cinta, maka pasti kan hapun gak pisah. Pisah secara paksa, nah itu yang sakit itu kan. Mun gak pisah secara paksa, itu yang sakit jadi. Mun orang kada cinta, orang kada menyayangi kita. Dia berpisah kayak apa? Dia kadang merasa sakit. Kenapa? Karena bahkan merasa senang lagi sudah terpisah lawan orang yang dicintai. Nah, itulah gambaran para ulama. Sehingga mereka kematian itu adalah jalan satu-satunya untuk bertemu dengan Allah. Maka kematian itu adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kenapa? Karena ini akan membebaskan daripada kesulitan dunia, kepayahan dunia dan segala macam tipu daya dunia itu memisahkan lawan kita. Sehingga orang mati itu kita aja yang bersedih, sedangkan orang meninggal, alim yang dekat dengan Allah, mereka itulah sebuah kesenangan yang luar biasa. Kita sedihnya kenapa? Karena ditinggal oleh ulama, ditinggal oleh orang alim, ditinggal oleh seorang wali. Man lam yahzan bi mautil alim bahwa munafik. Siapa yang kada sedih dengan kematian ulama, maka dia dianggap seorang munafik. Kenapa? Karena ulama itu meninggal wafat membawa segala ilmunya.
Walaupun karya tulisnya ada, karena belum tentu bisa kita untuk mengambil besar bujur-bujur ilmu yang ada di dada ulama tersebut. Nah, maka kematian itu adalah hal yang ditunggu. Sedangkan kita, ya tanyakan lawan diri kita. Saat ini misalnya kita meninggal makunkah kada? Saat ini kita meninggal tetap kuning. Dalam keadaan meninggal kita hakunkah kada bahwa yang ini dijemput ajal? Bisa banyak keindah kain aja dulu, yang lain aja dulu, ya kan? Bisa jadi kita kayak itu karena merasa kematian itu suatu hal yang menakutkan lawan kita. Nah, makanya harus kita berbekal dengan sebanyak-banyaknya. Dengan bekal itulah membuat kita merasa ada takutan lagi dengan kematian tersebut. Bahkan kematian itu yang ditunggu-tunggu. Baik, nah itu aja gitu, kita sambung bahasa pulang. Nah, jadi orang zuhud ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia menjauhkan daripada dunia dan menggemarkan kepada akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa putu-putu kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami terima wakaf langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyid Amin yang hadiah pahalanya dihadiahkan kepada Muhammad Hatta bin Said, Asyah binti Abdus Samad, Muhammad Riwardani bin Safwan, Hajjah Murni binti Jarhan, Umrah binti Asmawi, Arimah bin Duna, Badriyah binti Udas, Asmari bin Aman, Nuri binti Anam